Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari MPI 2B. Nama saya Latifah Khairunisa, NIM 2230103044. Bersama rekan saya, Nama saya Putri Hakimah dengan NIM 2230103057. baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi dengan judul Rencana Strategi Pengembangan Institusi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang konsep dasar perencanaan strategis. Perencanaan adalah susunan sistematik mengenai langkah-langkah, tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan perencanaan menurut para ahli, yang pertama, Jokro Amijojo. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, dikatakan bahwa perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Yang kedua, Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan adalah sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Dari beberapa pernyataan di atas, kami menyimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu cara atau langkah tentang apa yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi, tentang apa yang akan dilakukan dan dicapai untuk masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu strategis. Strategis adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya sekedar mencapai tujuan, tetapi untuk menjaga keberlangsungan suatu organisasi di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian suatu organisasi. Yang pertama yaitu keuntungan, yaitu perencanaan strategik dapat membantu pimpinan untuk selalu memusatkan perhatian dan menganut kerangka bagi perbaikan serta kontinu. Yang kedua, perencanaan strategik memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan sehari-hari. Yang ketiga, perencanaan strategik selalu memberi kemudahan dalam mengukur kemajuan organisasi, yaitu dalam usaha mencapai tujuannya untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas. Selanjutnya, kerugian perencanaan dalam suatu organisasi. Yang pertama, sulit untuk mengukur akses. Yang kedua, tidak ada niat untuk mengukur akses. Yang ketiga, persoalan bahasa. Yang keempat, perencanaan di berkas. Yang kelima, rencana jangka panjang tidak diumumkan. Berikutnya, hasil yang diharapkan dari rencana strategis. Yang pertama, pimpinan organisasi bisa menentukan sasaran jangka menengah dan prioritas kegiatan yang diharapkan akan dilakukan. Yang kedua, staf sekolah akan mempunyai kegiatan yang terperinci untuk perkembangan rencana operasi tahunan dan sarana untuk memonitor serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rencana ini. Yang ketiga, pada saat ada inisiatif baru tentang pengembangan organisasi, dapat dilaksanakan suatu perbaikan rencana yang baru sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Selanjutnya, model penyusunan perencanaan strategis dan lembaga pendidikan. Kerangka umum, proses perencanaan pengembangan sekolah dapat digambarkan sebagai sebuah siklus yang bergerak mengelilingi satu pusat. Siklus tersebut terdiri dari 4 langkah. Pertama, telaah, evaluasi diri, rencana strategis, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan titik pusatnya terdiri dari 3 macam, yaitu visi, misi, dan tujuan.
Selanjutnya, model-model perencanaan strategis yang berkembang hingga saat ini masih banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan. 1. Model dasar, foundational model. Model dasar ini pertama-tama difokuskan pada landasan-landasan yang diperlukan dalam perencanaan. Model ini didasarkan pada premis bahwa perencanaan pengembangan akan terlaksana lebih efektif apabila nilai-nilai fundamental sekolah telah diklarifikasi sehingga dapat menjadi kerangka acuan. Yang kedua, model perencanaan tindakan atau tahap pemula, early action planning model. Model perencanaan tindakan tahap awal ini pertama-tama menitik beratkan pada identifikasi cepat sejumlah kecil prioritas jangka pendek dan inisiatif rencana implementasi program pengembangan untuk mencapai prioritasnya. Selanjutnya adalah model yang ketiga, yaitu model 3 unsur sejajar, the three strand concrete model. Model ini memfokuskan pada kerangka waktu perencanaan yang mengakui bahwa pengembangan sekolah memiliki dimensi-dimensi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Model ini menyarankan kerangka yang terdiri dari 3 langkah kegiatan perencanaan yang saling terkait, yaitu memupus sekolah untuk mengatasi perubahan-perubahan yang rumit dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat adalah model perencanaan. Model perencanaan digulirkan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah pada tahun 1999 sebenarnya merupakan rintisan diterapkannya perencanaan strategis di lembaga pendidikan menengah di Indonesia. Konsep manajemen ini menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Berkembangnya didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas. Penerapan atau perencanaan strategis. Yang pertama, penerapan atau perencanaan strategis pada organisasi profit. Profit perencanaan strategis yang pada mulanya dikembangkan dalam organisasi yang mencari laba, juga diterapkan ke organisasi nirlaba dan pemerintahan. Yang kedua, penerapan perencanaan strategis dalam organisasi nirlaba. Menurut Bryson tahun 2001, mengusulkan suatu proses perencanaan strategis untuk organisasi nirlaba dan pemerintahan. Yang ketiga, penerapan perencanaan strategis dalam bidang pendidikan, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, penentuan visi dan misi organisasi. Yang kedua, persyaratan apa yang dibutuhkan dalam pelangganan. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, standar kinerja organisasi. Yang kelima, investasi terhadap sumber daya manusia yang ada. Dari pendataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perencanaan strategis dan operasional berikut evaluasi suatu organisasi, yaitu yang pertama dilakukan melalui sistem dan mekanisme dengan tolak ukur yang baik. Yang kedua, melibatkan seluruh unsur organisasi melalui diskusi yang benar. Yang ketiga, dapat menghasilkan perencanaan program yang terarah, realistis, berkesinambungan. Yang keempat, dapat dijabarkan dalam setiap langkah teknis pelaksanaan organisasi. Selanjutnya adalah prosedur, proses, dan tahapan penyusunan resentra. Pertama, prosedur perencanaan strategis dari sudut keterkaitan manajemen menurut Bosesman dan Patak pada tahun 1989, proses manajemen atau perencanaan strategik mencakup 7 bagian yang saling berkaitan. Berikut, pertama adalah diantaranya penilaian terhadap organisasi dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, yang biasa disingkat dengan SWOT. Selanjutnya yaitu perumusan misi organisasi, perumusan falsafah dan kebijakan organisasi. 2. Tahapan penyusunan perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses pengarahan usaha perencanaan strategis dan menjamin strategi tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai
kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Secara umum, proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama adalah visi, misi, tujuan, dan pengajian lingkungan. Selanjutnya, ketiga, strategi penyusunan resentra, terdiri dari tim penyusun. Tim penyusun resentra disarankan merupakan representasi dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lembaga tersebut. Strategi penyusunan sendiri adalah strategi penyusunan yang ditempuh melalui tim kecil penyusunan resentra. Kegiatan menjaring informasi dapat ditempuh melalui brainstorming, kemudian disusun dalam satu sistematik yang ditetapkan. Yang keempat, sistematika dan komponen resentra. Baiklah, sekian penyampaian video dari kami dengan materi berjudul Rencana Strategi Pengembangan Institusi Pendidikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.